Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Wasid Haji dan ini adalah video presentasi tugas data mining dengan algoritma decision tree. Untuk informasi atribut datasetnya sama dengan algoritma KNN kemarin ya. Jadi ada 1 sampai 16 dengan A1B, A2 adalah continuous, A3 continuous. Nanti yang continuous ini adalah berupa angka. A4 adalah YLT, A5 adalah GP, GG, A6 CD, CC, IJ, KMRG, WX, EAFF, A7 adalah V, HBB, JNZ, DD, FFO, dan A8 adalah continuous. A9 adalah TF, A10 TF, A11 continuous, A12 TF, A13 GPS, A14 continuous, A15 continuous, dan A16 adalah kelas atribut yang berisikan plus dan minus. Untuk decision tree ini Pak Eko menganjurkan kita untuk menggunakan nilai yang kategorikal saja. Itu kategorikal di sini berarti ada A1, A4, A5, A6, A7, A9, A10, A12, dan A13. Untuk atribut yang bernilai continuous ini tidak digunakan di decision tree. Jadi untuk proses binarisation ini sebenarnya tidak digunakan di algoritma decision tree, tapi digunakan di algoritma KNN yang kemarin. Lalu selanjutnya kita akan dataset sebagai data trainingnya ya. Dari yang semula datasetnya ada 16 atribut, untuk decision tree ini kita hanya menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 atribut saja, yaitu dari A1, A4, A5, A6, A7, A9, A10, A12, A13, sekaligus kelas atribut yaitu A16. Yang digunakan adalah nilai yang kategorikal saja atau yang alfabet saja, yang berisikan angka saja. Setelah dipilih data yang digunakan sebagai data training, selanjutnya kita akan menghitung untuk not 1 ya. Untuk penghitungan not 1 yang dilakukan adalah yang diperlukan adalah penghitungan entropi dan penghitungan gain. Untuk rumus penghitungan entropi dan penghitungan gain, teman-teman bisa mencari di internet atau melihat di PPT-nya Pak Eko, sudah dijelaskan dengan rinci. Jadi 20 di sini adalah jumlah data, yaitu 1 sampai 20 ya jumlah data, 10 ini adalah data minus, dan 10 ini adalah data plus. Selanjutnya, setelah mendapatkan data tadi, data dari data training tadi, kita memilah data tersebut. Data tersebut terdiri dari data plus dan minus. Contohnya untuk A1 itu terdiri dari 2 data, yaitu A dan B. Jadi di sini kita pilih datanya. Data A itu ada berapa dan data B-nya itu ada berapa. Di sini data A-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 data untuk data A, berarti data B-nya ada 11. Karena untuk memastikan penghitungan ini benar, kita jumlahkan ke atas. Jadi 11 tambah 9 adalah 20. Dan dari data A yang ada di sini, yaitu 9, kita pilih lagi ada berapa data A yang minus dan ada berapa data A yang plus. Data A yang plus itu ada 5 dan data A yang minus ada 4. Jadi untuk memastikan kebenaran dari pemilihan data ini, kita jumlah ke kiri. Jadi 4 tambah 5, 9. Sama dengan ini, 6 tambah 5 sama dengan 11. Lalu dijumlah ke atas, 5 tambah 5 adalah 10, 6 tambah 4 adalah 10. Jadi untuk data A1, untuk atribut A1, datanya sudah benar ya. A-nya ada 9 dengan 5 plus 4 minus, dan data B-nya ada 11 dengan 5 plus 6 minus.
Begitupun selanjutnya untuk atribut yang lain. Atribut yang lain ada A4, A5, A6, A7, A9, A10, A12, dan A13. Pemilahan data dilakukan untuk semua atribut yang dari atribut A1 sampai ke A13. Setelah mendapatkan semua pemilahan data, setelah pemilahan datanya selesai, kita hitung entropinya. Jadi untuk rumus penghitungan entropi sendiri, kembali saya sampaikan, bisa teman-teman cari di PPT-nya Pak Eko ataupun di internet. Untuk di sini saya menggunakan bantuan Excel untuk mencari entropi dan gain-nya, dan diperoleh nilai entropi dan gain sekian. Dan di sini ada beberapa data yang memiliki entropi 0. Dengan data yang memiliki entropi 0 nanti akan data tersebut berarti sudah dikatakan selesai atau tidak diikutkan di perhitungan selanjutnya. Setelah mendapatkan entropi dari semua data, kita menggunakan bantuan Excel juga untuk mencari nilai gain ya. Dan ternyata gain yang tertinggi adalah atribut A6. Dari atribut A6 ini kita akan menggunakan datanya sebagai not akar, karena A6 memiliki yang tertinggi dan digunakan sebagai not akar. Karena A6 menjadi not akar, dari semua data yang ada di not 6 ini, kita memilih data mana yang memiliki entropi di atas 0. Untuk entropi yang memiliki nilai 0, kita langsung memasukkannya ke daunnya. Langsung dibuat menjadi daun. Dan untuk entropi yang memiliki nilai di atas 0, yaitu di sini adalah D dengan entropi 1, I dengan entropi 0,918, J 0,918, dan K 1. Ini digunakan sebagai acuan atau sebagai data yang akan digunakan untuk perhitungan selanjutnya. Jadi bisa disimpulkan di sini D ada 2, I ada 3, J ada 3, dan K ada 3. Berarti 3, 3, 9, tambah 2. Ada 11 data yang harus kita masukkan atau yang harus kita hitung lagi di not selanjutnya. Untuk data yang lainnya, ini bisa dikatakan sudah selesai dan dijadikan daun. Jadi ini untuk gambaran decision tree-nya adalah seperti ini. Untuk A1 adalah node-nya, A6 adalah node-nya, dan ini adalah daunnya yang berisikan data-data berentropi 0 ya. Kenapa di sini saya cuma menulis 3 data ini, C, X, M, F, dan R? Ini karena data ini bernilai minus dan lebih banyak dari data yang bernilai plus. Sebenarnya masih ada data yang bernilai plus, yaitu ada data E, ada data yang lainnya yaitu yang bernilai plus, seperti contohnya ada E, ada C juga, ada CC. Jadi ada data bernilai plus yang mana di sini tidak saya masukkan karena di sini saya memilih minus. Saya memilih minus saja yang saya masukkan sebagai daunnya. Di sini bisa memilih plus atau minus. Karena menurut saya yang data minusnya ini lebih banyak, jadi saya memasukkan data minus di sini. Lalu selain data plus dan minus yang sudah dijadikan daun karena memiliki entropi 0, selanjutnya data yang lain yaitu data D, I, J, K dimasukkan di node yang kedua, yang mana data tersebut nanti akan digunakan untuk perhitungan di node selanjutnya, yaitu node kedua. Jadi di sini kita bisa lihat, kita urutkan ya. Jadi di sini saya sudah mengurutkan dari atribut A6. Jadi atribut A6 ini menjadi not akar. Karena menjadi not akar, data yang ada di sini itu menjadi acuan untuk data-data yang lain. Jadi data tadi kan ada D, I, J, K. Jadi semua data yang bernilai D, I, J, K ini dimasukkan untuk perhitungan selanjutnya. Dan di sini ada 11 data sesuai dengan perhitungan yang tadi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi ada 11 data yang
dimasukkan untuk perhitungan selanjutnya. Jadi dari 20 data tadi ada 11 data yang dimasukkan untuk perhitungan selanjutnya. Berarti 9 data sisanya ini sudah selesai. Kenapa sudah selesai? Karena seperti yang saya bilang tadi, di sini mereka data-data yang sudah terselesaikan tersebut itu sudah memiliki entropi 0. Jadi tidak diperlukan untuk perhitungan selanjutnya. Di sini saya membedakan yang abu-abu ini sudah selesai, ada 9 data dengan 6 data dengan 5 data plus dan 4 data minus. 5 data minus dan 4 data plus. Lanjut ke perhitungan kedua, yaitu dengan 11 datanya. Di sini kita sudah berubah tadi kan 10 per 20 ya, itu 10 plus dan 20 per 20 data. Di sini kita sudah berubah. Jadi jumlah datanya tadi kan ada 11, 6 data plus dan 5 data minus. Jadi 6 per 11, yang ini 5 per 11. Untuk entropinya di sini mendapatkan 0,99403. Setelah mendapatkan entropi di sini, dilanjutkan lagi untuk pemilahan seperti data yang ke-1 tadi ya, seperti not yang ke-1, pemilahan data tersebut. Sebagai contoh di sini adalah A1. A1 ada 5A dengan A plusnya ada 3 dan A minusnya ada 2. Memiliki juga 6B, yaitu data B-nya ada 6 dengan 3 plus dan 3 minus. Begitupun seterusnya sampai A13. Jadi pemilihan data ini akan sama seperti not yang sebelumnya, cuma jumlahnya aja yang berkurang. Tadi kan jumlahnya ada 20 ya, dengan 10 minus 10 plus. Di sini sekarang jumlahnya ada 11 dengan 6 plus dan 5 minus. Selanjutnya setelah mendapatkan pemilahan datanya sudah selesai, entropinya juga sudah didapat yaitu 0,99403. Selanjutnya adalah mencari entropi dari semua atribut. Dan di sini saya juga menggunakan bantuan Excel, didapatkan hasil sebagai berikut. Lalu mendapatkan gen, dengan gen tertinggi adalah A7. Yang mana itu membuat A7 menjadi not akar. Dalam A7 terdapat juga data yang berentropi 0, yaitu ada data selain V itu di A7 ini bernilai 0 ya. Berarti untuk not selanjutnya kita hanya perlu menghitung 6 data, yaitu 6 data yang ada di sini. Untuk yang lainnya itu sudah selesai. Itu di not selanjutnya bisa kita jadikan data yang berentropi 0 ini menjadi daunnya. Contohnya seperti ini, contoh gambaran dari pohonnya, pohon keputusannya. Jadi untuk not 1 adalah A6, sama seperti yang gambar sebelumnya. Di sini ada daun yang bernilaikan data minus. Lalu not 2-nya yaitu A7. Di sini saya memilih H karena H di sini, data H di sini memiliki nilai paling banyak ya. Dari data-data yang lain, data di sini memiliki nilai paling banyak. Jadi saya memilih H di sini sebagai data minus dan sebagai daun. Bisa di sini juga bisa dipilih data plus jika data plusnya mungkin lebih banyak dari data minus. Lalu selanjutnya, setelah mendapatkan daun di sini, ada perhitungan selanjutnya di not 3, yaitu dengan 6 data tadi, dan terpilihlah A7 dengan 6 data, yaitu datanya adalah V semua. Jadi di sini kan tadi yang memiliki entropi cuma data V. Jadi di A7 ini yang diikutkan untuk perhitungan selanjutnya adalah 6 data ini. Dari 6 data ini semuanya kan bernilai V ya, dan data-data yang lain pun mengikuti perubahan. Tadi kan datanya seperti ini, 1379. Kalau ini data 1 sudah tidak diikutkan karena entropinya 0. Dan tinggal
data 3, 9, 11, 14, 17, 20 yang masih memiliki entropi yaitu 1 yang diikutkan di perhitungan selanjutnya. Untuk data yang berwarna abu-abu ini dari sini sampai sini ini sudah selesai karena memiliki entropi 0 dan tidak diikutkan di perhitungan selanjutnya. Atau bisa dikatakan di sini sudah menjadi daun. Ini sudah menjadi daun. Lalu dari 6 data ini kita lanjutkan lagi perhitungan ke not selanjutnya, yaitu not 3. Not 3 di sini berisikan 6 data. 6 data ya, 6 data dengan 3 plus 3 minus. 6 data, 3 plus 3 minus. Lalu dilanjutkan lagi dengan proses pemilihan data. Pemilihan data di sini berkurang jumlahnya, tadi kan 11 dengan sekarang sudah berubah menjadi 6 karena sudah ada pengurangan tadi dengan 3 data minus dan 3 data plus. Begitupun dengan atributnya. Dari semua atribut ini kita pilih lagi. Sebagai contoh, atribut A1 ada 4 data. Untuk data plusnya ada 2 dan untuk data minusnya ada 2. Untuk B-nya itu ada 2 data, untuk 1 data plus dan 1 data minus. Begitupun seterusnya sampai A13. Lalu setelah mendapatkan semua data pada saat proses pemilihan data ini, kita hitung lagi entropinya dan kita hitung lagi G-nya. Dan di sini yang didapat gen tertinggi adalah A10 ya. A10 ini ada 6 data. Dari 6 data ini ada data F yang memiliki entropi 0. Jadi data F ini bisa dikatakan selesai dan tidak diikutkan di perhitungan selanjutnya. Jadi di perhitungan selanjutnya kita tinggal menghitung 4 data yang ada di sini, yaitu data yang bernilai T. Oke, untuk gambar pohonnya seperti ini ya, dari not akar 1 A6, not akar 2 A7, not akar 3 A10, dan untuk pohonnya yang untuk daunnya yaitu dipilih di sini adalah F karena emang F di sini bernilai berentropi 0 ya. Di sini F berentropi 0. Jadi yang dimasukkan untuk perhitungan selanjutnya yaitu not 4 adalah data T. Dengan pada data yang kita dapat dari perhitungan selanjutnya, di sini A10 ya, datanya T semua dengan 3 T minus dan 1 T plus. Kita hitung lagi untuk proses perhitungan di not 4. Not 4 di sini ada 4 data dengan 3 data plus dan 1 data minus dan diperoleh entropi yaitu 0,811278. Setelah diperoleh entropi tadi, kita bisa memilah datanya yaitu sama dengan perhitungan sebelumnya, yaitu dengan jumlahnya yang sudah berkurang, tadi 6 sekarang 4. Dari 4 ini ada 3 plus 1 minus. Untuk data A1 nya ada 3 data yaitu 2 plus 1 minus. Begitupun seterusnya untuk pemilihan data ini sampai dengan A13. Ya, teman-teman juga bisa prosesnya itu bisa dilakukan dengan pemilahan data terlebih dahulu, baru menghitung entropi. Di sini saya menghitung entropinya terlebih dahulu karena untuk mencocokkan semua data dan data minus ya. Semua data dibagi data plus, semua data dibagi data minus. Jadi untuk mencocokkan antara data ini dan entropinya. Itulah kenapa saya menghitung entropi terlebih dahulu baru memilah datanya. Setelah proses pemilihan data selesai, entropinya juga sudah didapat, kita hitung lagi entropi dari semua atribut ya. Dan diperoleh juga, dihitung juga yaitu G-nya. Untuk G-nya di sini, ternyata gen yang diperoleh itu adalah A4 sebagai gen tertinggi. Dan di A4 ini ternyata sudah bernilai 0 semua untuk entropinya. Karena sudah bernilai 0, bisa dikatakan perhitungan dari not 1, not 2, not 3, dan not 4 ini sudah selesai. Karena jika sudah bernilai 0 seperti ini, kita harus memasukkan data tersebut menjadi menjadi daun, tidak menjadi akar lagi, sudah menjadi daun. Kurang lebih dengan gambarnya
dengan kurang lebih dengan penjelasan dari data di atas menunjukkan A4 memiliki gen tertinggi dan dijadikan sebagai not akar. Dari setiap data A4 memiliki entropi 0, sehingga karena entropinya 0, proses pencarian pohon keputusan sudah selesai dan data tadi dimasukkan ke dalam daun. Jadi untuk pohon keputusannya kurang lebih seperti ini. Not 1 adalah A6, not 2 adalah A7, not 3 adalah A10, not 4 adalah A4 yang sekarang sudah memiliki yang sekarang daunnya sudah selesai, sudah memiliki daun dengan daun plus yaitu data U dan daun minus data Y. Karena sudah tidak memiliki not lagi, proses perhitungan decision tree untuk pencarian pohon keputusan ini sudah selesai. Sekarang dilanjutkan dengan pembuatan rule dari pohon keputusan yang sudah didapat. Rule di sini saya membentuk 5 rule ya. Rule yang pertama itu jika A6 bernilai C, X, M, F, F, R, maka nilainya adalah 0. Rule kedua, jika H6 bernilai C, X, M, F, F, R, dan A7 adalah H, A7 ini adalah H, maka bernilai minus. Sorry, ini tadi bernilai minus ya. Aturan ketiga, jika A6, C, X, M, F, F, R, dan A7 bernilai H, dan A10 bernilai F, maka atribut tersebut adalah minus. Jika aturan selanjutnya, aturan keempat, jika A6, C, X, M, F, F, R, dan A7H, dan A10F, dan A4 adalah U, berarti di sini data tersebut bernilai plus. Lalu aturan kelima, jika A6 adalah C, X, M, F, F, R, dan A7 adalah H, dan A10 adalah F, dan A4 adalah Y, maka bernilai minus. Dari aturan tersebut, dari rule yang sudah kita dapat tersebut, selanjutnya kita memprediksi data tes ya, data tes yang sudah kita tentukan di awal perhitungan, yaitu di awal perhitungan ini data tes yang ini ya, data tes sebagai dataset. Data tes yang digunakan ini sama ya, jadi kalau di algoritma KNN kemarin kita sudah menggunakan dataset ini, di algoritma decision tree ini kita juga menggunakan dataset ini sebagai data tes untuk algoritma decision tree. Jadi nanti kita akan menentukan apakah data 1 ini plus atau minus, atau data 2 ini plus atau minus. Oke, kita hitung yang data tes yang pertama. Di sini A6 bernilai J. Karena bernilai J berarti dengan aturan yang ada di sini, jika A6 C, X, M, F, F, R, maka bernilai minus. Karena A6 di sini bernilai J, berarti dia sebenarnya nilainya adalah plus. Lalu karena di sini bernilai plus, Lalu dengan rule yang kedua, kita masukkan lagi rule yang kedua. Karena tadi sudah bernilai plus, dengan rule yang kedua, A7 di sini, A7 yang di sini adalah jika A7 dan A7 bernilai H, maka nilainya adalah minus. Di sini A7 bernilai H. Berarti data tes pertama ini bisa dikatakan data minus. Tetapi karena di data yang pertama ini memiliki atribut A6 bernilai plus dan atribut A7 bernilai minus, jadi kita memerlukan satu perhitungan menggunakan rule lagi untuk menentukan apakah data ini plus atau minus. Yaitu kita menggunakan rule yang ketiga, menggunakan data ke A10 ya. A10 di sini jika bernilai F, maka dia nilainya adalah minus. Karena di sini kita A10 memiliki nilai T, berarti dia bernilai plus. Jadi bisa dikatakan di sini A6 ini bernilai plus, A7 ini bernilai minus, dan A10 bernilai plus.
Karena dari data tes pertama ini ada 2 yang bernilai plus dan 1 yang bernilai minus, bisa dikatakan dari data pertama ini bahwa data tes pertama ini beratribut plus. Bisa dikatakan di sini adalah atributnya plus, karena lebih banyak yang plus daripada yang minus. Lalu lanjut ke data tes kedua. Data tes kedua di sini saya menggunakan sama ya, dari A6 dulu. A6 dengan datanya adalah I, berarti karena datanya di sini I, dia adalah bernilai plus. A7 dengan datanya di sini adalah V, berarti dia bernilai plus juga. Dari data A7 dan dari data A7 dan A6, data tes keduanya adalah bernilai plus ya. A6 ini adalah I. I di sini untuk nilainya adalah minus gambarnya. A6. Nah, benar, A6 di sini memang plus ya. Jadi benar, jadi untuk A6 yang ada di sini kita bernilainya plus ya. Jadi di sini plus, A6 plus dan A7 plus. Untuk A10-nya kita bernilai F. Berarti kalau nilainya F, A10 F, berarti dia nilainya adalah minus. Jadi ini plus, dan ini minus. Seharusnya dengan perhitungan ini kita bisa disimpulkan bahwa data ini adalah bernilai plus. Tetapi karena kita masih memiliki rule 4 dan rule 5, kita menggunakan rule yang ke-4 atau ke-5. Jika A4 bernilai U, maka adalah plus, dan jika A4 bernilai bernilai Y, maka dikatakan datanya adalah minus. Dari dua perhitungan ini, karena A4 atau rule yang terakhir ini A4, yaitu Y, itu bernilai minus, bisa dikatakan A16 ini bernilai minus. Di plus, di sini plus, dan di sini minus, Tetapi karena rule ke-5 ini bernilai minus, jika nilainya adalah Y, maka bisa dikatakan A16-nya adalah nilainya minus. Jadi kurang lebih demikian presentasi tugas dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Kaliwastu Aji dengan NIM 1906006. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.